warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atayama Davakira dari kelas 11C nomor absen 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang membiasakan berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Berpikir kritis adalah kemampuan berpikir untuk menganalisis suatu informasi dengan tepat, memahaminya, serta menerapkannya dengan baik. Pada bab berpikir kritis ini terdapat dalil pada surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Isi dari kandungan ayat tersebut secara keseluruhan membahas tentang ulil albab. Jadi, ulil albab adalah orang yang memiliki akal pemikiran yang lurus, hati nurani yang bersih, serta menjadi hamba Allah yang selalu mengisi waktunya dengan memikirkan segala penciptaan dan peristiwa di alam sehingga mendapatkan kesimpulan yang bermanfaat. Lalu, ada juga hadis yang menyatakan tentang berpikir kritis, yaitu pikirkanlah mengenai segala sesuatu yang diciptakan Allah, tetapi jangan kalian memikirkan tentang zat Allah, karena kalian akan rusak. Hadis riwayat Abu Syekh. Nah, dari hadis ini maksudnya adalah berpikir kritis itu ada batasannya. Kita dilarang memikirkan zat Allah, karena jika dipikirkan, manusia tidak mampu mencapainya dan akan mengalami kebingungan. Contohnya seperti ketika seorang mencoba membayangkan rupa Allah atau bertanya-tanya gimana sih bentuknya. Nah, hal itu tidak akan pernah bisa dijawab oleh akal manusia. Nah, selanjutnya ada mencintai ilmu pengetahuan teknologi. Nah, ilmu menjadi dasar bagi setiap manusianya karena dengan adanya ilmu, manusia bisa melakukan segala tindakannya dengan tepat. Dengan catatan, ilmu itu harus diseimbangkan dengan iman. Ilmu yang benar bisa mendapatkan manfaat yang positif. Jadi, kita sebagai manusia harus pandai dalam memanfaatkan ilmu. Ilmu tidak hanya selalu tentang akademis, tapi ilmu itu juga mencakup keseluruhan. Contohnya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Mencintai iptek adalah memiliki keinginan untuk terus lebih belajar, untuk lebih terus memahami dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih cara menjaga ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik? Karena di zaman sekarang banyak sekali iptek itu disalahgunakan. Nah, cara menjaganya adalah dengan tidak berkata kasar atau tidak memposting hal-hal negatif di sosial media, lalu memilah dan memilih informasi dengan tepat, serta menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Misalnya, untuk pembelajaran, untuk belajar agama, untuk membaca Al-Quran, lalu juga untuk kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, ada di surat Ar-Rahman ayat 33 adalah bahwa manusia dan jin diberi kesempatan untuk menjelajahi langit dan bumi, namun hanya bisa dilakukan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diberikan Allah. Ayat ini menegaskan bahwa iptek adalah anugerah dari Allah yang harus digunakan untuk kebaikan dan bukan disalahgunakan. Oh ya teman-teman, di bab ini tidak hanya membahas soal materi saja, tapi di sini kita juga membahas tentang hukum bacaan. Nah, pada surat-surat yang telah disebutkan tadi, di situ kita akan menelaah, lalu kita juga menganalisis hukum bacaan atau tajwid yang ada di surat tersebut. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Untuk kesimpulannya adalah kita sebagai manusia itu harus bisa menyeimbangkan antara berpikir kritis dan juga mencintai iptek, karena keduanya saling melengkapi. Nah, jika kita hanya mencintai iptek tanpa berpikir kritis, itu akan disalahgunakan. Sebaliknya, jika kita hanya mampu dalam berpikir kritis tapi tidak mencintai iptek, sama saja tidak ada manfaatnya. Hal ini sesuai dengan hadis yang menyatakan, sesungguhnya keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan seorang ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan seluruh bintang-bintang. Makna dari hadis ini adalah bahwa orang yang berilmu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan orang yang hanya beribadah tanpa ilmu, karena ilmu membuat ibadah menjadi lebih benar, lebih bermanfaat, dan membawa pencerahan bagi orang lain. Jadi, berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi ini memang harus berjalan bersama-sama agar kita bisa menjadi generasi yang unggul dan tetap berlandaskan dengan iman. Itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.